Ada banyak game action yang dikenal karena mekaniknya yang dalam, ada juga yang terkenal karena ceritanya yang kuat. Tapi ada satu game yang dikenal karena satu hal yang jarang dimiliki oleh game lain, yaitu keberaniannya untuk jadi aneh, brutal, dan lucu di saat yang sama. Dan game itu adalah God Hand, sebuah game yang dulu sempat diremehkan saat pertama kali dirilis, tapi sekarang justru sering disebut sebagai cult classic oleh banyak pemain lama. Saat pertama kali keluar di PlayStation 2, banyak orang tidak tahu harus menilai game ini seperti apa. Gameplaynya sulit, gayanya aneh, humornya absurd, dan presentasinya terasa berbeda dari game action lain pada zamannya. Bahkan beberapa review dulu memberikan nilai rendah karena dianggap terlalu kacau dan terlalu sulit. Tapi bertahun-tahun kemudian, pandangan itu mulai berubah. Sekarang banyak pemain yang melihat God Hand sebagai salah satu game action paling unik yang pernah dibuat. Sistem combatnya bebas, tingkat kesulitannya menantang, dan gaya presentasinya benar-benar tidak peduli aturan. Game ini seperti berkata, kalau kamu mau menang, kamu harus belajar bermain dengan cara yang benar. Dan di video ini, kita akan membedah semuanya, mulai dari sistem combat yang jadi inti permainan, desain musuh yang brutal, gaya humor yang sangat aneh, sampai alasan kenapa game ini dulu diremehkan tapi sekarang justru dihormati. Karena God Hand adalah contoh menarik bagaimana sebuah game bisa gagal dipahami saat rilis, tapi justru dihargai jauh lebih tinggi setelah waktunya lewat. God Hand dikembangkan oleh Clover Studio dan dirilis oleh Capcom pada tahun 2006 untuk PlayStation 2. Clover Studio sendiri dikenal sebagai tim kreatif yang sering membuat game dengan gaya unik dan berani berbeda dari arus utama. Mereka tidak takut mencoba ide aneh, bahkan kalau itu berarti game mereka terasa sangat berbeda dari game lain di pasaran. Pada masa itu, banyak game action mencoba terlihat serius dan sinematik. Banyak yang fokus pada cerita dramatis atau presentasi yang megah. Tapi God Hand justru mengambil arah yang berlawanan. Dengan humor yang absurd, karakter yang aneh, dan dunia yang terasa seperti campuran film kungfu, komedi, dan parodi, dari awal game ini sudah jelas tidak mencoba menjadi game yang normal. Pemain mengendalikan Jin, seorang petarung yang memiliki kekuatan misterius di tangan kanannya yang disebut God Hand. Ceritanya sendiri sebenarnya cukup sederhana. Jin harus melawan kelompok iblis dan musuh aneh yang mencoba mengambil kekuatan tersebut. Tapi fokus utama game ini jelas bukan di cerita, melainkan pengalaman bertarung yang cepat dan brutal. Masalahnya, ketika game ini dirilis, banyak orang belum siap dengan gaya seperti ini. Kombinasi antara humor aneh, kesulitan tinggi, dan sistem combat yang tidak biasa membuat sebagian reviewer merasa game ini terlalu kacau. Padahal kalau dilihat lebih dalam, justru disitulah keunikan God Hand mulai terlihat. Hal yang paling menarik dari game ini adalah sistem combatnya yang sangat bebas. Tidak seperti banyak game beat 'em up lain yang punya combo tetap, di sini pemain bisa menyusun sendiri rangkaian serangan yang ingin digunakan. Artinya, kamu bisa memilih gerakan, menaruhnya di urutan tertentu, lalu membuat gaya bertarungmu sendiri. Sistem ini membuat setiap pemain bisa punya cara bermain yang berbeda. Ada yang berfokus pada serangan cepat, ada juga yang lebih suka serangan kuat yang lambat tapi mematikan, ada juga yang lebih suka serangan kuat yang lambat tapi mematikan. Kombinasi gerakan juga bisa diubah kapan saja, jadi pemain bisa terus bereksperimen sampai menemukan gaya yang paling cocok. Selain itu, game ini punya mekanik dodge yang unik. Jin bisa menghindari dengan gerakan tubuh yang cepat, bahkan tanpa harus berguling seperti di banyak game action lain. Kalau pemain benar-benar memahami ritme musuh, mereka bisa menghindari hampir semua serangan tanpa harus menjauh dari pertarungan. Hal lain yang membuat combatnya terasa menegangkan adalah sistem level kesulitan yang berubah secara otomatis. Semakin baik kamu bertarung, semakin agresif musuh yang muncul. Artinya, game ini benar-benar menguji kemampuan pemain secara langsung. Kalau kamu bermain bagus, game ini akan langsung menantangmu lebih keras. Salah satu alasan kenapa God Hand terasa sangat menantang adalah desain musuhnya. Banyak musuh dalam game ini tidak hanya menyerang dengan cepat, tapi juga punya pola serangan yang bisa mengejutkan pemain. Kadang mereka punya gerakan aneh yang sulit ditebak. Boss fight-nya juga sering terasa gila dan penuh kejutan. Beberapa boss memiliki gaya bertarung yang sangat berbeda dari musuh biasa, dan pemain harus cepat belajar membaca pola mereka. Tidak jarang pemain kalah berkali-kali sebelum akhirnya memahami cara terbaik untuk menang. Yang membuat semuanya lebih menegangkan adalah sistem tingkat kesulitan yang terus naik turun selama bermain. Jika pemain terlalu sering terkena serangan,
level kesulitan akan turun sedikit. Tapi jika pemain mulai bermain bagus, game langsung menaikkan tantangannya lagi. Sistem ini membuat setiap pertarungan terasa hidup. Tidak ada rasa aman yang terlalu lama karena game selalu mencoba menyesuaikan diri dengan kemampuan pemain. Inilah salah satu alasan kenapa banyak orang yang akhirnya menganggap God Hand sebagai game action yang sangat memuaskan untuk dikuasai. Hal lain yang membuat God Hand terasa berbeda adalah gaya humornya yang benar-benar tidak normal. Game ini penuh dengan momen absurd, mulai dari gerakan menyerang yang konyol, dialog yang aneh, sampai musuh yang terasa seperti parodi karakter film aksi. Contohnya saja beberapa teknik bertarung yang bisa digunakan oleh Jin. Ada gerakan yang terlihat keren seperti pukulan kuat atau tendangan kuat, tapi ada juga serangan yang benar-benar konyol. Game ini tidak takut terlihat lucu bahkan di tengah pertarungan yang serius. Gaya visualnya juga tidak mencoba terlihat realistis. Desain karakter dan dunia terasa seperti campuran berbagai inspirasi, mulai dari film kungfu lama sampai komedi slapstick. Semua ini membuat God Hand punya identitas yang sangat kuat dan mudah dikenali. Bagi sebagian gamer, gaya ini terasa aneh dan sulit diterima. Tapi bagi yang menikmati humor absurd dan game yang tidak terlalu serius, justru inilah salah satu daya tarik terbesarnya. Ketika God Hand pertama kali dirilis, banyak review yang memberi nilai cukup rendah. Salah satu alasan utamanya adalah tingkat kesulitan yang dianggap terlalu tinggi dan sistem kontrol yang terasa tidak biasa bagi pemain baru. Beberapa reviewer juga merasa gaya humor dan presentasi game ini terlalu aneh. Pada masa itu, banyak game action yang mencoba terlihat keren dan serius, sementara God Hand justru terlihat seperti tidak peduli dengan tren tersebut. Akibatnya, banyak orang yang tidak tahu harus menilai game ini dengan standar apa. Selain itu, game ini juga rilis di akhir masa hidup PlayStation 2. Saat itu, perhatian pemain mulai beralih ke konsol generasi baru, sehingga banyak game bagus yang tidak mendapat perhatian besar. God Hand menjadi salah satu korban dari situasi tersebut. Namun seiring waktu, banyak pemain yang kembali mencoba game ini dan mulai melihat kualitasnya yang dulu terlewat. Sistem combatnya yang dalam, tantangannya yang sulit, dan gaya uniknya membuat game ini perlahan mendapat reputasi yang sangat baik. Sekarang, God Hand sering disebut sebagai salah satu game action paling unik di era PlayStation 2. Walaupun dulu sempat diremehkan, banyak pemain sekarang menganggapnya sebagai game yang berani melakukan sesuatu yang berbeda. Game ini menunjukkan bahwa sistem combat yang dalam tidak selalu harus rumit, tapi bisa memberi kebebasan pada pemain untuk bereksperimen. Banyak game modern mencoba memberikan variasi gaya bermain, tapi God Hand sudah melakukannya jauh lebih dulu dengan cara yang sangat kreatif. Sayangnya, setelah Clover Studio ditutup, peluang untuk melihat sequel God Hand menjadi sangat kecil. Game ini akhirnya berdiri sendiri sebagai salah satu pengalaman yang unik dalam sejarah game action. Mungkin God Hand bukan game untuk semua orang, tapi bagi pemain yang suka tantangan dan sistem combat yang benar-benar menguji kemampuan, game ini tetap menjadi pengalaman yang sulit dilupakan. Pada akhirnya, God Hand adalah contoh menarik bagaimana sebuah game bisa disalahpahami pada masanya. Ia tidak mencoba mengikuti tren, tidak mencoba terlihat normal, dan justru bangga dengan keanehannya sendiri. Itulah yang membuatnya terasa berbeda bahkan sampai sekarang. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan share supaya pembahasan game seperti ini bisa terus berlanjut. Tulis juga di kolom komentar, menurut kamu God Hand ini memang masterpiece tersembunyi atau hanya game aneh yang kebetulan punya fans setia? Dan tentu saja, subscribe supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan game lain yang bakal kita bedah selanjutnya. Dan sampai ketemu di video berikutnya.